Ada segelintir orang yang merasa diri tidak berdosa, tapi sebagian besar manusia, bahkan termasuk di dalam agama lain, sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Bagaimana Allah menilai orang berdosa? Perhatikan Yeskiel 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka, kelakuan mereka, dosa mereka sama seperti cemar kain di hadapan. Berarti di mata Allah, di hadapan Allah, dosa kita atau kelakuan kita yang berdosa itu seperti cemar kain. Tapi apa itu cemar kain? Kata bahasa Ibraninya adalah nidah. Apa itu nidah? Nah, kita perlu lihat perbandingan terjemahan. Aku menganggap kelakuan mereka itu haram seperti wanita yang sedang haid. Maka saudara-saudara, di sini dosa manusia atau kelakuan manusia yang jahat di mata Allah itu seperti seorang perempuan yang haid, atau lebih tepatnya itu adalah seperti darah seorang perempuan yang sedang menstruasi. Jikalau dosa manusia itu seperti darah haid seorang perempuan yang datang bulan, demikianlah dosa itu adalah sesuatu yang menjijikkan di hadapan Allah. Allah jijik terhadap orang berdosa. Mazmur 5 ayat 7. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Saudara yang suka menipu, dengar baik-baik, itu jijik di hadapan Tuhan. Nah, kalau menipu saja hari-hari, berapa banyak kita menipu orang? Berapa banyak kita berdusta? Masih di tempat tidur, teman tanya sudah di mana? On the way. Itu penipuan, itu menipu, dan itu sudah jijik di hadapan Tuhan. Menipu saja jijik, apalagi dosa yang lain yang lebih besar dari menipu. Maka kita bisa menyimpulkan dari ayat itu, sebenarnya semua dosa adalah kejijikan di hadapan Tuhan, kekejian di hadapan Tuhan. Dan karena itu tidak bisa tidak, orang berdosa pun adalah orang yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Saya orang berdosa, saya jijik di hadapan Tuhan. Saudara orang berdosa, saudara juga jijik di hadapan Tuhan. Semua orang, tidak peduli siapapun, nabikah, rasulkah, asal dia adalah orang berdosa, di mata Tuhan Allah dia adalah orang yang menjijikkan. Semua orang yang rasa diri cukup baik, semua saudara yang rasa diri adalah orang-orang yang bermoral tinggi sekalipun, itu di mata manusia. Tapi di mata Allah, kamu menjijikan seperti saya. Kamu tidak layak di hadapan Allah, seperti saya juga, dan seperti semua orang yang berdosa. Kalau dosa kita seperti itu, terus bagaimana dengan kebaikan kita? Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Tadi kita bicara dosa. Dosa itu adalah cemar kain. Tapi kebaikan atau kesalehan, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat adalah kebenaran. Segala kebenaran kami seperti kain kotor. Perhatikan, yang disebut kain kotor bukan dosa, tapi kesalehan. Terus bukan sebagian kesalehan, tapi segala kesalehan itu seperti kain kotor. Kita lihat di dalam terjemahan lain, DRB, as the rags of menstruous woman, seperti kain dari menstruasi perempuan. Jadi rupanya ini bukan hanya sekedar kain kotor biasa di rumah kita, kain bel, kain lap meja, bukan. Tapi ini adalah kain menstruasi. Jikalau dosa seperti cemar kain, seperti darah seorang perempuan haid, maka perbuatan baik, kesalehan, segala kesalehan, segala kebenaran seperti kain haid, kain menstruasi atau kain pembalut. Maka saudara, semua ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukan hanya dosa kita yang menjijikan, tapi kesalehan kita, segala kebaikan kebenaran kita pun hanya kalah menjijikan saja dari dosa. Artinya tidak bisa ada satu kebaikan, satu kesalehan, satu kebenaran. Jangankan satu, segala, tidak ada yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang bisa mulia di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya tetap najis di hadapan Tuhan. Adalah satu kebodohan yang luar biasa jika saudara merasa saudara bisa layak di hadapan Allah hanya karena saudara sudah berbuat baik. Adalah satu sikap yang tidak tahu diri kalau saudara berpikir bahwa saudara bisa diterima oleh Allah, saudara bisa dibenarkan di hadapan Allah, saudara bisa diselamatkan di hadapan Allah hanya karena saudara mempunyai secuil perbuatan baik. Orang seperti itu hendak pergi ke surganya Allah dengan mengantongi sebuah tiket, dan tiketnya itu adalah kain pembalut perempuan yang haid.
Semua saudara yang rasa diri sebagai orang baik, semua saudara yang rasa diri sebagai seorang berdosa, tapi pada saat yang sama masih merasa diri cukup baik sehingga layak untuk masuk surga, layak dibenarkan di hadapan Allah, layak dimuliakan oleh Allah. Sadar diri saudara tetap menjijikan, dan tidak ada satu perbuatan kebenaran, tidak ada satu perbuatan kesalehan, tidak ada satu perbuatan baik pun yang bisa melayakkan kita di hadapan Allah. Karena itu kekristenan yang alkitabiah, yang injili, menentang setiap upaya manusia atau menentang setiap ajaran yang mengajarkan bahwa manusia itu bisa datang kepada Allah, bisa diselamatkan oleh Allah melalui amal salehnya, melalui perbuatannya, melalui peribadatannya, melalui etikanya, moralitasnya. Tidak bisa. Sebaik apapun setiap orang tetap najis di hadapan Allah dan harus pergi ke neraka selama-lamanya. Tapi dia sangat baik, tetap masuk neraka. Tapi dia sangat baik, tetap masuk neraka. Syarat masuk neraka itu dosa satu. Kamu tidak masuk neraka kalau tidak ada dosa sama sekali. Begitu ada dosa satu, kamu layak masuk neraka. Biarpun ketaatanmu begitu banyak, satu saja dosamu masuk neraka. Lalu kalau kamu berkata, tapi saya tidak ada dosa satu, kamu akan masuk neraka juga. Kenapa? Karena kamu tidak tahu diri. Kalau begitu, kita masuk neraka semua. Disinilah kekristenan memberikan solusi. Allah berikan solusi. Kalau begitu, supaya menyelamatkan manusia berdosa ini, yang mestinya mati semua, butuh satu korban yang mau membayar untuk semua, menebus semuanya. Tapi kalau itu orang, dia satu bayar satu. Satu tidak bisa satu orang bayar dua. Tidak memadai, tidak cukup. Satu nyawa tebus satu. Maka supaya menebus seluruh manusia, dibutuhkan penebus sebanyak seluruh manusia. Cari di mana? Lagian yang harus menjadi penebus tidak boleh berdosa. Satu pun tidak. Kenapa? Karena kalau yang mau menebusnya ternyata punya dosa satu, dia sendiri layak masuk neraka. Dia sendiri layak ditebus. Harus ditebus. Tidak bisa menjadi penebus. Maka penebusnya harus tidak berdosa. Tapi kedua, penebusnya mesti manusia, tapi tidak boleh manusia seperti kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, supaya menghadirkan penebus di dunia, dia manusia di satu sisi seperti kita, tapi tidak boleh seperti kita yang berdosa. Itulah sebabnya menghadirkan manusia seperti itu hanya mungkin kalau manusia hasil jelmaan Allah sendiri. Itulah sebabnya pribadi kedua Tritunggal, Sang Anak, datang ke dalam dunia. Dan tujuan datangnya untuk bayar hutang. Bayar pakai apa? Bayar pakai nyawa. Itulah sebabnya dia datang untuk mati. Kapan dia bayar? Dia bayar semua ketika dia disalibkan di Golgota. Seluruh hutang kita dibayar. Kolose 2, 13-14. Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Maka mengapa Kristus disalibkan? Supaya hutang dosa kita semua dibayar di sana. 1 Petrus 2:24, dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Berarti salib itu adalah tempat di mana hutang-hutang dibayar dan dibayar lunas. Ketika dia menyaringkan suaranya, tetelestai, sudah selesai. Di sanalah semua hutang kita dibereskan. Maka setelah pembayaran hutang ini, maka manusia sudah bisa diselamatkan. Tapi bukan dengan perbuatan. Karena perbuatan tetap seperti Kain orang menstruasi. Setelah pembayaran hutang selesai, maka dia menetapkan bahwa keselamatan itu, pembenaran itu melalui iman kepada si pembayar utang itu. Percaya kepada sang penebus itu. Itu syarat. Karena itu kalau kita lihat Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi dengan matinya Yesus di atas kayu salib yang menebus kita, memikul hukuman dosa kita, maka dia menjadi jalan pendamaian satu-satunya. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada banyak. Dia disalibkan. Kenapa dia disalibkan? Karena bayar hutang dosa kita yang jijik di hadapan Allah.